Hai Uzoners, balik lagi di Uzon ID sama gue Birgita Ajeng. Huawei meluncurkan banyak tablet di tahun ini, mulai dari Huawei MatePad Pro, Huawei MatePad, dan ada Huawei MatePad T8. Seperti yang kalian tahu, Huawei MatePad Pro dan Huawei MatePad merupakan tablet premium yang menyasar kalangan profesional. Sementara itu, Huawei MatePad T8 adalah tablet yang memiliki harga yang jauh lebih ramah di kantong. Rilis pada 10 Agustus 2020, Huawei MatePad T8 dijual dengan harga 1,649 juta rupiah. Nah, gimana sih pengalaman gue menggunakan tablet 1 jutaan ini? Untuk tahu jawabannya, kalian tonton terus video ini sampai habis. Huawei MatePad T8 hadir dalam warna Deep Sea Blue dengan ukuran 8 inci. Sementara itu, bodinya berdimensi 199,9 dikali 121,1 dikali 8,6 mm dan bobotnya 310 gram. Untuk bodinya terbuat dari logam dengan tepian yang melengkung. Oke, jadi Uzoners, dengan dimensi dan bobot seperti itu, Huawei MatePad T8 ini terasa ringan di tangan dan memang cukup untuk satu genggaman tangan seperti ini. Dan kalian juga bisa memasukkan tablet ini ke dalam tas karena memang ukurannya sangat mini ya, bisa dibilang sangat mini, jadi cocok untuk dimasukkan ke dalam tas kalian. Dan untuk desainnya sendiri, Huawei MatePad T8 ini memang bisa dibilang sederhana ya, karena di belakangnya ini hanya menampilkan warna biru tanpa memiliki aksen apapun. Sementara itu logo Huawei-nya juga dicetak dengan huruf yang kecil dan warna hitam, jadi tidak terlalu menonjol. Lalu untuk penempatan kamera belakangnya juga sangat sederhana, dan di bagian tepian ini juga warnanya hitam. Begitu pula dengan bagian depan dari tablet juga berwarna hitam, jadi benar-benar sederhana dan tidak ada sesuatu yang menonjol dari desain pada tablet ini. Nah, karena bodi belakangnya ini juga tampak halus, jadi terkadang dia bisa meninggalkan sidik jari yang membuat tablet ini agak kelihatan sedikit kotor ya. Nah, itu tadi kita udah bicara soal desain, sekarang gue akan bahas soal layar Huawei MatePad T8. Huawei MatePad T8 mengusung bezel 4,9 mm dengan rasio layar ke bodi 80%. Jadi Uzoners, ukuran bezel pada Huawei MatePad T8 ini memang termasuk tebal, jadi tidak terlalu luas untuk kalian menonton film maupun bermain game atau melakukan aktivitas lainnya. Nah, soal kecerahan layar, ketika gue menggunakan tablet ini di bawah sinar matahari dengan pengaturan kecerahan layarnya sampai maksimal, memang layar Huawei MatePad T8 ini tidak tampak cerah. Apalagi ketika gue pakai untuk menonton film atau serial yang menampilkan adegan saat malam hari. Jadi layarnya itu benar-benar nggak terlihat. Tapi kalau adegan yang menampilkan adegan-adegan siang hari, layar pada tablet ini masih terlihat, cuman gue tidak menyarankan untuk melihatnya agak lebih lama karena memang membuat matanya kurang nyaman ya. Tapi menariknya, Huawei MatePad T8 ini selain menghadirkan fitur Night Mode, tablet ini juga memiliki fitur Eye Comfort. Jadi fitur Eye Comfort berfungsi untuk memfilter blue light hingga 50% untuk memberikan kenyamanan pada mata. Nah, untuk lock screen, Huawei MatePad T8 ini menghadirkan opsi password dan face recognition. Nah, untuk opsi face recognition-nya sendiri, Huawei MatePad T8 ini mampu mengidentifikasi wajah pengguna dengan cepat untuk membuka kunci tablet. Setelah kita bahas soal desain dan layar, sekarang gue mau membicarakan soal performa dan baterai pada Huawei MatePad T8. Huawei MatePad T8 hadir dengan prosesor MediaTek MT8768. Dengan prosesor tersebut, tablet ini mampu diajak untuk beraktivitas ringan sekaligus bersenang-senang. Memang dengan Huawei MatePad T8 ini, gue bisa bercakap-cakap lewat WhatsApp, membalas email, lalu menonton konten, dan gue juga bisa bermain game seperti Asphalt, lalu PUBG Mobile. Iya, memang dengan tablet ini gue bisa bermain PUBG Mobile karena RAM-nya 2GB dan ROM-nya 32GB. Jadi sebagai informasi, PUBG Mobile itu memang dapat digunakan di perangkat dengan RAM minimal 2GB. Tapi memang ketika gue main PUBG Mobile di tablet ini, ketika gue melakukan aktivitas yang agak berat seperti baku tembak dengan lawan, memang layarnya itu agak patah-patah ya. Tapi ketika gue berjalan lagi,
layarnya itu kembali bekerja dengan normal. Dan ketika gue pakai untuk bermain game sekitar 1 jam lebih atau menonton drama Korea gitu 1 jam lebih juga, layar di bagian belakang sini tuh memang panas. Jadi memang ketika dipakai untuk bekerja dengan agak berat, layar di sini memang panas. Sama seperti perangkat Huawei lainnya, Huawei MatePad T8 ini tidak mendukung Google Mobile Service. Sebagai penggantinya, terdapat Huawei Mobile Service. Jadi kalian ketika ingin mengunduh aplikasi, kalian bisa mengunduhnya di Huawei App Gallery atau di aplikasi Petal Search. Nah, bicara soal baterai, tablet mini ini mengusung baterai yang cukup besar, yaitu 5100 mAh. Kalau dari hasil benchmark kami di PCMark, untuk battery life, hasilnya mampu bertahan 14 jam 57 menit. Sayangnya, kapasitas baterai yang besar itu tidak didukung dengan teknologi pengisian daya cepat. Karena itu, ketika gue mengisi baterai dari 0% sampai 100% memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 4 jam. Nah, menyambung soal hasil benchmark, berikut hasil benchmark gue terhadap Huawei MatePad T8 menggunakan berbagai aplikasi benchmark. Nah, sekarang gue mau bahas kamera yang ada di Huawei MatePad T8. Di bagian belakang Huawei MatePad T8 ada kamera beresolusi 5 megapiksel, sementara itu kamera depannya beresolusi 2 megapiksel. Memang dengan ukuran seperti itu tidak ada yang terlalu istimewa ya. Dan fitur-fiturnya pun juga nggak banyak. Jadi ketika gue coba kamera depannya, memang ada fitur beauty, tapi fitur beauty-nya itu hanya memperhalus tampilan wajah gue. Sementara itu kalau gue menggunakan kamera depan tanpa fitur beauty, memang hasilnya jerawat-jerawat yang ada di muka gue ini emang kelihatan. Tapi kalau di fitur beauty, jerawat di muka gue ini nggak kelihatan. Nah, untuk kamera belakangnya juga hanya menghadirkan 3 fitur seperti fitur zoom sampai 4 kali, lalu fitur HDR, dan fitur panorama pada pilihan more. Jadi menurut gue, hasil dari kamera MatePad T8 ini memang bisa diandalkan untuk aktivitas-aktivitas ringan. Meskipun wajah gue tampak tidak terlalu jelas atau tidak terlalu tajam menggunakan kamera depan maupun belakang, tapi itu semua bisa diandalkan untuk melakukan rapat online atau belajar online dari rumah. Jadi, gimana kesimpulan gue setelah menggunakan Huawei MatePad T8 ini? Iya, Huawei MatePad T8 ini memang merupakan tablet yang cocok untuk orang-orang yang ingin mempunyai perangkat yang ramah di kantong untuk aktivitas ringan seperti membalas WhatsApp, mengelola email, lalu menonton konten, dan juga bermain game. Dan tablet ini juga cocok untuk para pelajar atau pekerja pemula yang ingin mempunyai tablet dengan harga ramah di kantong untuk belajar atau bekerja dari rumah secara online. So Uzoners, jadi itu tadi review gue menggunakan Huawei MatePad T8. Terima kasih sudah menonton video ini, kalian boleh like ataupun dislike. Dan jangan lupa kalian komen video ini, lalu share video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe Uzon Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Huawei MatePad 8, gamenya seperti Asphalt atau Mobile PUBG. Sorry, ulang emang dari awal ya. Dari ulang ya, boleh nggak? 5 MB.